Oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa di mana orang terdekat Pak Prabowo yaitu Habibur Rahman sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra ini akan bicara soal terkait isu-isu miring ya terhadap keluarga Pak Jokowi di mana Habibur Rahman ini membela Pak Jokowi. Artinya ketika Habibur Rahman yang akan berbicara tentunya ini adalah bagian dari instruksi dari seorang Pak Prabowo yang tidak ingin hubungannya dengan Pak Jokowi renggang cuma hanya gara-gara isu-isu miring yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan lain sebagainya. Dan seperti apa penjelasan dari Habibur Rahman terkait dengan isu-isu yang selalu menyerang Pak Jokowi, yang selalu dilayangkan kepada Pak Jokowi, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Dan seperti apa videonya, mari kita simak bersama. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ini ada fenomena aneh bin norak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Fufu Fafa. Akun tersebut disebut milik Mas Gibran di masa lalu dan disebut juga menyerang Pak Prabowo dan termasuk juga Om Dewan. Kalau toh akun tersebut milik Mas Gibran, meskipun ternyata bukan, sikap mempersoalkan postingan akun tersebut di masa lalu adalah sikap yang ahistoris atau mengabaikan fakta-fakta sejarah. Jelas, ya, sejak 2019 sudah tidak ada lagi permusuhan atau dikotomi antara tokoh-tokoh bangsa, yaitu kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi. Ya, sejak saat itu kita semua sudah sepakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan negara. Jadi, kalau hal ihwal yang terjadi di masa lalu diungkit-ungkit kembali, pastilah maksudnya sangat buruk, yaitu mengadu domba bangsa ini. Kami ingatkan ya kepada kita semua bahwa rakyat sudah cerdas dan tidak bisa lagi diadu domba. Ayo kita bersatu, maju ke depan, kita move on, ya, kita songsong Indonesia emas bersama-sama. Dan mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi, khususnya Pak Jokowi dalam hal ini yang telah mengajak dan menarik Pak Prabowo ke dalam pemerintahan untuk mengakhiri efek dari 2 kali pemilu yang cukup keras bagi kita. Inilah yang kita rayakan dan kita nikmati sekarang. Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini, tapi kita sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mau mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari para pemimpin yang akhirnya menyatukan kita, menggabungkan kita, dan menciptakan approval dari rakyat. Saya barusan membaca polling terakhir dari poll tracking dari pagi, approval rate Pak Jokowi hari ini 86,5%. Jadi sudahlah, kita ini elit nih omong kosong, banyak yang ngawur, hanya pingin konflik nggak jelas alasannya, ya kan? Sementara masyarakat itu senang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi dan juga senang dengan hasil yang terjadi pada Pilpres yang lalu, yang artinya ide keberlanjutan dan rekonsiliasi adalah tema kita ke depan. Nah, hari ini kita punya hari tanggal 25 September, H-25 menuju pelantikan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober yang akan datang. Alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan satu pola untuk melepaskan presiden yang sudah memimpin 10 tahun dan untuk mengucapkan selamat datang ke presiden yang akan memimpin paling tidak 5 tahun yang akan datang, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Pertama-tama menurut saya kita harus kembali menyadari bahwa sekali lagi ide persatuan, ide rekonsiliasi ini bukan soal sekongkol atau kong kali kong untuk tidak profesional, yaitu soal lain itu. Tapi adalah ikhtiar dan upaya keras kita untuk bersatu menyongsong masa depan kita sendiri. Itu dulu, kita punya alat-alat persatuan yang dahsyat. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar, kita punya nilai-nilai kebersamaan yang telah mengikat kita selama ini. Harusnya ini yang menjadi ide kenapa kita harus membangun persatuan. Sekali lagi, persatuan
dalam pengertian yang sebenarnya, dalam pengertian yang dewasa, yaitu persatuan yang membuat kita itu bisa melihat persoalan kita bersama, keluar dari like and dislike, keluar dari kebencian, apalagi mengembangkan metode komunikasi hari ini yang sangat dipenuhi oleh kebohongan, ya, berita bohong, ya, dan sebagainya lah, kebencian dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengevaluasi sistem kita yang cenderung memecah belah. Saya mengatakan pemurnian presidensialisme. Hari-hari ini memang kita memerlukan konsolidasi presidensialisme. Bahwa presiden terpilih adalah satu-satunya power di cabang eksekutif. Nah, di masa-masa yang lalu di cabang eksekutif ini terlalu banyak power-power liar, mohon maaf saja. Pengendali kekuasaan terlalu banyak di cabang eksekutif, bahkan berasal dari tubuh pemerintahan sendiri. Sehingga anggota kabinet itu tidak solid, ya, terpecah belah antara kementerian yang harusnya bersatu karena beririsan, malah saling mengiris dan saling memecah. Ini menurut saya harus diakhiri. Inilah waktunya untuk mengembalikan kekuasaan itu di tangan presiden dan mempercayakan presidensialisme sebagai metode kita untuk mengelola pemerintahan yang akan datang. Nah, belum kita bicara cabang kekuasaan lain yang belum selesai. Di cabang legislatif ada persoalan DPR, DPD yang tidak kompak. Di kabar yudikatif juga demikian. KY, MK, dan sebagainya, MA juga ada masalah. Tapi paling tidak di kamar eksekutif itu presidensialismenya harus tegak. Nah, yang ketiga adalah tentu kalau pemerintahan baru membentuk tim pemerintahan, sekali lagi harus yang gagasannya rekonsiliatif. Saya ingin menggarisbesarkan poin ini karena saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja, banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita, dan akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam memimpin kita selama ini ada banyak keberhasilan yang harus kita terima. Baru kita bisa bergabung. Kalau itu tidak dilakukan, itu agak sulit bagi kita gitu. Sehingga kembali nanti presidensialisme kita tidak solid dan tidak murni. Menurut saya marilah kita sama-sama berdewasa ya untuk menyongsong pemerintahan baru karena kita ingin pindah ke IKN, kita ingin merayakan datangnya Indonesia Emas. Saya kemarin diajak presiden untuk meresmikan 3 smelter luar biasa. Terjadi pertumbuhan nilai tambah ribuan persen pada raw material kita yang sudah kita kirim ke luar negeri mentah-mentah sejak 400 tahun yang lalu, kata beliau, sampai-sampai kata Pak Jokowi, sampai-sampai ekonomi dunia ini, industri negara-negara maju, yang maju karena kita ini, sudah kecanduan dari sumber daya alam yang disedot dari bangsa Indonesia, sementara kitanya sendiri tidak pernah punya kesempatan untuk mengelola hasil kita sendiri. Terharu melihat batangan emas, terharu melihat batangan tembaga, terharu melihat batangan aluminium dan alumina, terharu kita melihat semua hasil-hasil yang akhirnya bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan pertumbuhan atau angka value added ribuan persen. Lalu kemudian saya diajak ke IKN. Kita melihat bagaimana keinginan untuk mematok satu sejarah baru karena Indonesia belum pernah bikin ibu kota. Ngantornya di kantor kolonial, ngantornya numpang di tempat-tempat yang dibangun oleh orang lain tanpa konsep untuk menata negara dan memberikan imajinasi bagi pembangunan negara yang akan datang. Saya kira ini niat-niat inilah yang harus diteruskan karena inilah yang akan menjanjikan Indonesia akan menjadi negara maju dan negara industri. Kenapa kita kembali ke belakang untuk pecah kembali intrik-intrikan
Saya kira mesti kita akhiri ini, dan inilah yang ingin diajak oleh Partai Gelora. Mari kita semua mendiskusikan secara baik bagaimana cara kita menyongsong kemajuan kita yang kita rancang 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Kita betul-betul sudah menjadi negara industri dengan income per kapita yang tinggi, tingkat kesejahteraan, tingkat peradaban yang baik. Mungkin ini pengantar saya. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Saya akan mengikuti diskusi ini nanti sambil jalan, nanti kalau ada yang perlu ditambahkan atau ditanggapi, saya bisa juga mohon izin untuk menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan Bang Habibur Rahman dan juga Pak Fahri Hamzah. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.